Tahun 2026 belum dimulai, tapi di pedok Moto3, satu nama sudah membuat beberapa orang berhenti bicara dan mulai berhitung ulang. Bukan dari Spanyol, bukan dari Italia, datangnya justru dari Asia Tenggara. Namanya Veda Ega Pratama. Dan kalau semua potongan puzzle ini menyatu, 2026 bisa jadi tahun paling liar dalam hidupnya. Moto3 tidak memaafkan keraguan. Begitu ritme datang, pembalap harus langsung menekan atau terlindas. Dan Veda, dia sedang berada tepat di fase itu. Musim-musim terakhir menunjukkan satu pola yang konsisten. Progres, bukan lonjakan sesaat, tapi kenaikan bertahap yang rapi. Kecepatan satu lap meningkat, konsistensi membaik, kesalahan berkurang. Dan yang paling penting, cara dia membaca balapan mulai berubah. Veda tidak lagi hanya ikut arus. Dia mulai memilih momen. Di kelas seperti Moto3, ini krusial. Banyak pembalap cepat, tapi hanya sedikit yang tahu kapan harus menahan diri dan kapan harus menyerang tanpa kompromi. Beberapa kru pedok mulai mencatat, bukan karena sensasional, tapi karena datanya masuk akal. Dan ketika momentum seperti ini dibiarkan tumbuh sampai 2026, biasanya hasil besar tidak datang diam-diam. Talenta itu umum, mentalitas pembunuh, langka. Perbedaan Veda hari ini dengan versi 2 tahun lalu bukan soal throttle, tapi cara dia bereaksi saat tekanan datang. Dalam balapan ketat, dia tidak panik. Saat kehilangan posisi, dia tidak terburu-buru membalas. Dan ketika peluang muncul, dia masuk tanpa ragu. Ini sinyal penting. Moto3 adalah kelas di mana pembalap sering kalah bukan karena lambat, tapi karena salah membaca situasi, terlalu agresif atau terlalu ragu. Veda mulai menemukan garis tipis di antara keduanya. Menurut kabar dari pedok Asia, pelatihan dia kini lebih fokus pada simulasi tekanan, bukan hanya fisik, tapi keputusan dalam sepersekian detik. Dan itulah yang membuat 2026 berbahaya, karena saat talenta bertemu ketenangan, hasilnya jarang biasa. Tidak ada pembalap besar tanpa fondasi teknis yang tepat. Dan disinilah 2026 mulai menarik. Beberapa sumber menyebut, tim tempat Veda bernaung mulai mengubah pendekatan. Setup motor lebih disesuaikan dengan gaya agresif terkontrol miliknya, bukan sebaliknya. Ini detail kecil, tapi di Moto3, detail kecil menentukan hidup dan mati di grup depan. Motor yang stabil saat pengereman keras, respons gas yang lebih halus keluar tikungan lambat, dan kepercayaan penuh antara pembalap dan kru. Belum ada pengumuman besar. Tidak ada pernyataan bombastis. Tapi arah anginnya jelas. Dan kalau fondasi ini matang di 2026, Veda tidak lagi sekadar wakil Asia. Dia menjadi variabel yang mengganggu peta kekuatan lama. Indonesia bukan pasar kecil. Dan pembalap Indonesia tidak pernah datang tanpa ekspektasi besar. Tekanan itu bisa menghancurkan, atau justru menempa. Menariknya, Veda tidak mencoba melawan beban itu dengan retorika. Dia jarang menjual mimpi, jarang melempar janji. Yang dia lakukan, mengunci fokus. Di wawancara, nada bicaranya datar. Di lintasan, agresinya terukur. Ini kontras yang berbahaya bagi rival. Karena pembalap yang tidak sibuk membuktikan diri di mikrofon, biasanya melakukannya di stopwatch. Dan saat 2026 tiba, tekanan nasional itu tidak akan hilang. Tapi jika Veda terus mengelolanya seperti sekarang, itu bukan beban. Itu bahan bakar. Ada satu tanda tak tertulis di Moto3. Saat pembalap lain mulai sering melirik papan pit, berarti ada ancaman baru. Nama Veda mulai muncul di briefing internal tim lawan. Bukan sebagai favorit juara, tapi sebagai pembalap yang jangan diberi ruang. Itu penting. Artinya, posisinya mulai diperhitungkan dalam strategi, dalam slipstream, dalam duel lap terakhir. Dan ketika lawan mulai bereaksi terhadap Anda sudah selangkah lebih maju. 2026 bisa menjadi titik di mana Veda tidak lagi mengejar reputasi. Reputasi itu mengejar dia. Kecepatan memberi sorotan, konsistensi memberi gelar. Dan disinilah Veda diam-diam memperkuat posisinya. Finish yang rapi, kesalahan yang makin jarang, dan poin yang terus terkumpul meski tanpa podium besar. Moto3 sering dimenangkan oleh pembalap yang selamat dari kekacauan, dan Veda semakin mahir melakukan itu. Jika tren ini berlanjut hingga 2026, ia tidak perlu selalu menang untuk mengubah klasemen. Cukup selalu ada. Dan di kelas paling kacau di Grand Prix, itu senjata mematikan. Belum ada konfirmasi resmi. Tapi, pedok tidak pernah benar-benar sepi. Menurut kabar dari lingkar dalam Asia dan Eropa, beberapa pihak mulai memantau Veda untuk proyek jangka menengah.
bukan sekadar Moto3, tapi roadmap yang lebih panjang. Sekali lagi, ini rumor. Tidak ada kontrak, tidak ada tanda tangan. Namun fakta bahwa nama Veda disebut dalam diskusi seperti ini sudah bicara banyak. Dan 2026 adalah waktu krusial. Musim di mana label potensial berubah menjadi harus dibuktikan. Moto3 berubah. Lebih ketat, lebih pintar, lebih kejam. Dan gaya balap Veda, cepat tapi tidak ceroboh, justru cocok dengan arah ini. Dia tidak bergantung pada satu kelebihan. Dia adaptif. Saat ban drop, dia bertahan. Saat grup terpecah, dia memilih momen. Saat chaos datang, dia membaca celah. 2026 bisa menjadi musim di mana gaya ini akhirnya bertemu hasil besar. Bukan karena keberuntungan, tapi karena kesiapan. Tidak ada cerita besar tanpa risiko. Moto3 tetap kelas paling tak terprediksi. Satu insiden bisa menghapus segalanya. Satu keputusan buruk bisa merusak momentum. Dan ekspektasi 2026 akan tinggi. Tekanan akan naik, sorotan akan membesar. Pertanyaannya bukan apakah Veda akan diuji, tapi seberapa siap dia menjawab ujian itu. Dan sejauh ini, tanda-tandanya positif. Ini bukan janji gelar, bukan klaim sensasional. Ini pembacaan situasi. Momentum ada, mentalitas terbentuk, lingkungan mulai mendukung. Dan jika semua itu bertemu di waktu yang tepat, 2026 tidak hanya penting bagi Veda, tapi bisa mengubah cara dunia melihat pembalap Asia di Moto3. Belum terjadi, tapi arah ceritanya jelas. Dan di pedok, mereka yang paham sudah mulai bersiap. Setiap pembalap punya satu musim penentu. Bukan soal bakat, bukan soal umur, tapi soal timing. Bagi Veda, semua tanda mengarah ke satu fase kritis. 2026 adalah musim break or breakout. Jika dia hanya sedikit melambat, dunia akan melabelinya sebagai prospek yang hampir. Tapi jika dia melangkah setengah detik lebih tajam, itu cukup untuk mengubah statusnya sepenuhnya. Moto3 tidak mengenal abu-abu. Entah Anda muncul atau Anda dilupakan. Dan tekanan musim penentu ini tidak datang dari luar. Ia datang dari jam, kalender, dan generasi baru yang terus masuk. Inilah momen ketika pembalap berhenti berkembang atau melonjak derat. Dan 2026 akan dipenuhi wajah-wajah yang belum punya beban sejarah. Mereka agresif, mereka nekat, mereka tidak peduli reputasi. Ini berbahaya, tapi juga peluang. Karena pembalap yang sudah melewati fase adaptasi dan masih lapar, biasanya punya keunggulan mental. Veda bukan lagi pemula, tapi juga belum veteran yang terbebani masa lalu. Ia berada di tengah, posisi paling berbahaya bagi lawan. Cukup pengalaman untuk membaca kaos, cukup mudah untuk menyerang tanpa ragu. Di level ini, bukan kecepatan mentah yang menentukan, tapi keputusan kecil yang tidak terlihat kamera. Pilihan jalur di lap awal, cara menyimpan ban, keputusan untuk tidak ikut duel yang salah. Beberapa analis teknis mencatat satu hal, Veda semakin jarang memaksakan cerita. Ia membiarkan balapan datang padanya. Itu kedewasaan, dan di Moto3, kedewasaan sering dibayar mahal, dengan poin. Jika kebiasaan ini konsisten sampai 2026, dia tidak perlu tampil heroik setiap minggu. Dia hanya perlu tampil cerdas, dan itu seringkali cukup. Ada fase menarik dalam karir pembalap, saat lawan berhenti menganggap Anda sebagai anak baru. Itu biasanya terlihat dari satu hal, mereka tidak lagi memberi ruang. Dan tanda-tanda itu mulai muncul. Veda mulai ditutup lebih keras di tikungan, slipstreamnya mulai dipatahkan, manuvernya mulai dibaca. Ini bukan kabar buruk, ini validasi. Artinya, kehadirannya mulai mengganggu rencana orang lain, dan di Moto3, itu berarti Anda sudah masuk radar. 2026 bisa menjadi musim di mana rasa hormat itu berubah menjadi rasa waspada.